Dari hadis yang Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu yusta'mal 'alaikum umara fata'rifun wa tunkirun." Kelak akan dijadikan pada kalian para penguasa yang kalian membenarkan dan mengingkari. Yani di antara tindakan-tindakannya ada yang kalian katakan mungkin tindakan itu benar, tapi banyak tindakan-tindakan mereka juga yang kalian ingkari. Menurut kalian tindakan mereka tersebut mungkar. Loh, tungkirun, yani kalian melihat tindakan mereka itu, keputusan mereka itu mungkar. Akan muncul pada kalian para penguasa, ta'rifun wa tunkirun. Faman ankara faqad salim. Dan barang siapa yang mengingkari, maka sungguh dia telah selamat. Wa man kariha faqad bari'a. Dan barang siapa yang membencinya, sungguh mereka telah berlepas diri. Walakin man radiya wa taba'. Tetapi mereka yang meridhoi dan mengikutinya, itu yang celaka. Maknanya apa? Nanti melihat kondisi kemungkaran-kemungkaran yang terjadi pada para penguasa, jadilah kita orang-orang yang mengingkarinya, tapi dengan batasan pengingkaran kita. Awas, dengan batasan pengingkaran kita. Jangan kita jadi orang yang membenarkannya, dikarenakan apa? Menjilat kebaikan, menjilat nikmat-nikmat yang ada pada para penguasa. Akhirnya apapun yang mereka lakukan, kita benarkan dan kita dukung, kita puji-puji, kita sanjung-sanjung, padahal itu mungkar di sisi syariah. Nah, ini yang cilaka nih, yang meridhoi dan tabat. Ketika mereka melakukan kemungkaran, kita katakan itu mungkar dan kita ingkari, tapi bukan juga maknanya kita ingkari di jalanan, kita maki-maki dan lain-lain. Lah, minimal hati kita berlepas diri darinya. Ya, dikarenakan dengan berontak turun ke jalan dan mengumumkan kemungkaran mereka, ini adalah kekeliruan lagi yang lain. Tuh, beda lagi kasusnya. Ya, jadi Ahlus Sunnah sebagaimana poin-poin akidah sebelumnya, lihat poin ini selalu di Ahlul Wasat, di tengah. Di tengah ini di antara apa? Di antara dua kesesatan. Dan Ahlus Sunnah di dalam hal ini di tengah. Nih, hadis ini menggambarkan hal ini. Di dalam mentaati penguasa kita di tengah antara Khawarij dan bukan. Antara Khawarij dan Rafidhah. Khawarij yang tidaklah ada satu penguasa pun kecuali pasti mereka maki-maki, mereka caci-caci, bahkan mereka kafirkan, bahkan mereka berontak padanya. Khawarij. Seberangnya adalah Rafidhah, yang dimana imam-imam para penguasa mereka seringkali mereka katakan sampai titik maksum. No. Mereka muliakan, mereka agungkan sampai titik maksum. Sampai titik demikian tuh. Kita Ahlus Sunnah di mana? Di tengah. Apakah kita katakan para penguasa maksum? Tidak. Mereka dosa, melakukan dosa ya dosa, dan mereka akan mempertanggungjawabkannya di akhir. Tapi apakah maknanya kita mengingkarinya alanan, terang-terangan di jalan turun teriak meneriak? La. Kenapa? Karena syariat mengatur teknis untuk mengingkarinya. Jalada Iyad bin Ghanam di riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Di riwayat Imam Ahmad rahimahullah dengan sanadnya dari Shuraih bin Abdullah Al-Hadrami. Jalada Iyad bin Ghanam sahib ad-dar hina futihat. Iyad bin Ghanam radhiyallahu anhu mencambuk ya penduduk sebuah negeri ketika negeri tersebut ditaklukkan. Dia cambuki dengan keras. Fa'aghlazha lahu Hisham bin Hakim al-qawl. Akhirnya Hisham bin Hakim menegurnya dengan kata-kata yang keras radhiyallahu anhu. Ini dua-duanya sahabat. Iyad bin Ghanam ketika menaklukkan sebuah negeri dan dia menjadi penguasa di negeri tersebut, dia mencambuk salah seorang penduduk negeri itu dengan keras, dengan kuat. Akhirnya Hisham bin Hakim radhiyallahu anhu menegurnya dengan kata-kata yang keras di tempat. Oke? Hatta ghadiba Iyad. Akhirnya Iyad pun marah radhiyallahu anhum ajma'in. Thumma makatha al-layali. Akhirnya Iyad pun berdiam selama beberapa malam dan tidak mau keluar. Marah kepada Hisham bin Hakim. Fa'atahu Hisham bin Hakim. Akhirnya Hisham bin Hakim radhiyallahu anhu pun menghampiri Iyad bin Ghanam. Fa'tadzara ilaihi, dan dia pun meminta maaf kepadanya. Wa qala lahu, yakni meminta maaf dari tegurannya yang keras kepada Iyad bin Ghanam. Wa qala lahu, dan dia pun berkata kepada Iyad bin Ghanam radhiyallahu anhu, alam tasma'in nabiyya yaqul, tidakkah kau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ashaddin nasi 'adzaban yaumal qiyamah ashadduhum 'adzaban fid dunya linnas. Sesungguhnya nanti yang paling sadis azabnya di hari kiamat adalah mereka yang sadis mengazab manusia di dunia. Tuh. Dia menasihatinya enggak? Menasihati penguasa enggak? Oke. Benar enggak? Benar dong? Oke. Sesungguhnya Rasul berkata, di antara orang-orang yang paling berat siksanya di hari kiamat nanti adalah mereka yang menyiksa manusia di dunia. Faqala Iyad, akhirnya Iyad ibn Ghanam radhiyallahu anhu pun berkata, ya Hisham bin Hakim, qad sami'na ma sami'na. Wahai Hisham bin Hakim, sesungguhnya kami pun telah mendengar yang kau dengar dari Rasul tersebut sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'ayna ma ra'ait, dan kami pun telah melihat apa yang kau lihat. Dan kita sama-sama murid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awalam tasma' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, tapi tidakkah kau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, man arada ayyan sahdas sultan, barang siapa yang mau menasihati penguasa bi amrin akan sebuah perkara, fala yubdi lahu alaniyah, maka janganlah dia menyampaikan nasihatnya terang-terangan di khalayak ramai. Walakin liya'khudh biyadi,
namun agar dia tarik tangannya, wa yakhlu bih, dan berdua-dualah dia dalam menyampaikan nasihat tersebut. Fa in qubila minhu fadzak, apabila penguasa tersebut menerima nasihatnya, maka alhamdulillah. Wa illa kan qad adda alladhi alaihi lah. Namun apabila penguasa tersebut tidak menerima nasihatnya, maka ia telah melakukan kewajibannya menyampaikan nasihat. Enggak boleh dia maksa penguasa. Tuh, Rasul pun berkata demikian. Wa innaka ya Hisham la anta jari. Sesungguhnya engkaulah ya Hisham yang jari, yang kurang ajar. Iz tajtari'u ala sultanillah, ketika kau berbuat kurang ajar kepada penguasa yang Allah jadikan di muka bumi. Yani dengan cara menegur terang. Iz tajtari'u ala sultanillah, ketika kau kurang ajar kepada penguasa yang Allah jadikan di muka bumi. Fahalla khashita an yaqtulaka sultan fatakun qatila sultanillah. Tidakkah kau khawatir dibunuh oleh para penguasa yang Allah jadikan di muka bumi? Jadilah kau korban yang dibunuh oleh para penguasa Allah tersebut. Yani terhitung orang yang berontak kepada penguasa sehingga mati di atas pemberontakan, dan itu aib yang besar luar biasa. Jadilah dia mati di atas kondisi jahiliyah. Mata jahiliyah. Tidakkah kau takut akan menimpamu kondisi demikian kelak? Tuh. Jadi apakah kita mendiamkan penguasa? Tidak, kita menasehatinya, tapi dengan caranya. Enggak semua orang juga. Enggak semuanya turun tangan. Malah orang-orang yang dekat. Adapun kita yang jauh daripada penguasa, maka Allah Maha mendengar doa-doa hamba-hambanya. Doakan kebaikan. Namun semakin kau doakan keburukan, semakin kau caci, kau maki, kau laknati, semakin demikian kondisi mereka. Ya. Rasul berkata, "Innahu yusta'mal 'alaikum umara, fata'rifuna wa tunkirun, faman ankara faqad salim, wa man kariha faqad bari, walakin man radiya wa taba'." Qalu, para sahabat pun berkata, "Afala nuqatiluhum ya Rasulullah?" Bolehkah kami memerangi mereka wahai Rasulullah, para penguasa yang zalim ini, yang melakukan kemungkaran ini? Faqal, Rasul pun berkata sallallahu alaihi wasallam, "La ma sallu." Jangan, selama mereka masih sholat, jangan berontak. Tuh, selama mereka masih sholat. Apalagi mereka zakatnya juga, mereka hajinya juga, mereka sedekahnya juga. Bukan hanya sholat. Apalagi bukan hanya sholat bagi dirinya, dia mengatur dan mentertibkan sholat untuk rakyatnya. Bukan hanya haji untuk dirinya, dia mengatur haji untuk rakyatnya. Ada yang bilang, penguasa kita ini penguasa kafir, bukan penguasa Islam. Sudah. Ya akhi, Islam mau gimana lagi? Lihat rukun Islam yang 5 apa? Yang pertama syahadat. Seseorang masuk Islam, diatur nggak sama penguasa? Diatur, bikin KTP baru loh. Bagaimana? Kok kagak? Dibantu, diatur oleh penguasa. Sholat diatur nggak oleh penguasa? Dibikinin jadwal waktu sholat. Puasa diatur nggak oleh penguasa? Diatur waktunya kapan, lebarannya kapan. Buka-buka jam berapa tiap hari, sahur jam berapa, imsaknya diatur. Zakat diatur nggak sama penguasa? Ada badannya. Haji dikoordinir nggak oleh penguasa? Dikoordinir. 5 rukun Islam dipenuhi. Masih ente bilang penguasa kafir? Yang muslim kayak gimana bro? Mau kawin diatur nggak sama penguasa? Kawin lagi? Ntar dulu. Adapun masih banyak kemungkaran, kezaliman yang mereka lakukan. Satu, karena apa? Karena yang menguasai kita, however, bukan malaikat yang nggak punya hawa nafsu, tetap manusia. Kedua, mereka masih mungkar, masih zalim. Karena apa? Karena emang berangkat dari rakyat yang mungkar dan zalim. Allah Maha Adil. Ketiga, seadil-adilnya mereka pun ada aja yang menuduh kezaliman. Bukankah bahkan kepada Rasul dituduhkan kezaliman? Kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dituduhkan kezaliman sehingga digulingkan dan dibunuh. Apalagi yang sekarang. Maka dari situ tidaklah diberikan syarat adil. Kenapa adil ini nanti akan selalu jadi tunggangan bagi mereka yang hasud pada hakikatnya pada penguasa. Menggunakan jargon kata adil ini untuk menggulingkan penguasa yang ada. Keburukan gak berhenti-berhenti. Maka mau yang baik, mau yang buruk, dengar, taati. Itulah Ahlus Sunnah. Di mana? Di tengah. Setelah semua hadis ini, maka di mana mereka, para syauriyun, para demonstran dan para pemberontak dari hadis-hadis ini? Mereka menggunakan nama Islam, atas nama Quran, atas nama hadis, atas nama membela Islam. Tapi sungguh tindakannya jauh di luar tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka beriman kepada Rasul? Ya, beriman kepada Rasul, mengikuti hadis-hadis yang datang darinya. Nih hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih. Di mana mereka dari hadis-hadis ini? Ayat-ayat dan hadis yang mereka gunakan hanyalah hal-hal yang umum yang mereka seret tafsirannya nanti, yang mutasyabihat. Demikianlah ciri orang-orang yang ada penyimpangan di hatinya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Adapun pada dasarnya mereka yang di hatinya ada penyimpangan, maka akan terus mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang multi tafsir. Tujuannya apa? Untuk menunggangi tafsirannya, untuk membenarkan hawa nafsu mereka. Allah berfirman, misalnya Allah berfirman,
kuntum khaira ummah, kalian telah menjadi sebaik-baik ummah, ukhrijat linnas, yang dijadikan keberadaannya di antara manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dalam rangka beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Maka dari situ kita turun ke jalan, kita ingkari kemungkaran mereka para penguasa. Tuh, begitu. Ayat-ayat hadis-hadis yang spesifik mengatur detail teknisnya, nggak mau tahu dia. Kenapa? Akan berbenturan dengan hawa nafsu mereka. Di situ terlihat mana orang-orang yang ridha menerima hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mana mereka yang berpaling pada hakikatnya dari hukum-hukum yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi Tuhanmu, sungguh belum beriman hatta yuhaqimuk, sehingga mereka menjadikanmu wahai Muhammad sebagai penentu perkara fima syajara bainahum, pada hal-hal yang mereka berseteru, berbeda pendapat padanya, mereka menjadikan petunjuk yang datang bagimu sebagai kalimat penentu perkara. Tuh. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tak menemukan di hati mereka ganjalan untuk menerima apapun yang kau tentukan wahai Muhammad. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima senerima-nerimanya. Mereka yang masih berpaling dari tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hal demikian maka pada hakikatnya mereka belum beriman dengan sempurna. Mereka masih berpaling dari tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Enggak sesuai dengan kepentingan mereka, kelompok mereka, partai mereka, enggak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Ya?